Bismillah urukana, Bismillah urupau, Bismillah iya urukana, Bismillah iya urupau. Salam papa salama, ridale kala birita ya tabe pamopora mamae. Halo teman-teman, halo Indonesiaku dan apa kabar budayaku? Kembali lagi kita membahas tentang budaya Indonesia. Sobat budaya, tahukah kalian apa itu asimilasi budaya? Asimilasi budaya adalah pembauran suatu kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli, sehingga membentuk kebudayaan baru. Asimilasi muncul apabila ada golongan masyarakat dengan latar belakang budaya yang berbeda bergaul langsung secara intensif dengan waktu yang lama. Suatu asimilasi ditandai oleh usaha-usaha mengurangi perbedaan antar orang atau kelompok. Untuk mengurangi perbedaan itu, asimilasi meliputi usaha-usaha mempererat kesatuan tindakan, sikap, dan perasaan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan bersama. Hasil dari proses asimilasi yaitu semakin tipisnya batas perbedaan antar individu dalam suatu kelompok, atau bisa juga batas-batas antar kelompok. Selanjutnya, individu melakukan identifikasi diri dengan kepentingan bersama, artinya menyesuaikan kemauannya dengan kemauan kelompok. Demikian pula antar kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Nah, sahabat budaya, asimilasi dapat terbentuk apabila terdapat 3 persyaratan berikut. Yang pertama, terdapat sejumlah kelompok yang memiliki kebudayaan yang berbeda. Yang kedua, terjadi pergaulan antar individu atau kelompok secara intensif dan dalam waktu yang relatif lama. Dan yang ketiga, kebudayaan masing-masing kelompok tersebut saling berubah dan saling menyesuaikan diri. Nah, sahabat budaya, tahukah kalian faktor-faktor umum yang mendorong atau mempermudah terjadinya asimilasi? Yaitu adalah faktor toleransi, kesamaan kepentingan ekonomi, simpati terhadap budaya lain, dan amalgamasi. Toleransi yang menghasilkan asimilasi dapat terjadi jika kelompok minoritas mampu menghilangkan identitasnya, sedangkan kelompok mayoritas mampu menerima kelompok minoritas sebagai bagian baru dari kelompoknya. Masyarakat majemuk adalah masyarakat yang paling utama menjadi tujuan dari asimilasi. Latar belakang kehidupan yang berbeda-beda membuat proses asimilasi mencapai tahap yang berbeda-beda pada masyarakat yang berbeda. Perbedaan ini menjadikan asimilasi tidak dapat dilakukan secara menyeluruh dalam seluruh aspek kebudayaan yang berlaku. Asimilasi yang tidak sempurna terjadi karena masyarakat memiliki kebudayaan dan identitas yang selalu berusaha untuk dipertahankan keberadaannya. Nah, teman-teman budaya, sekarang sobat budaya ini akan memberikan contoh yang merupakan hasil survei lapangan kami yang ada di kota Makassar, yaitu asimilasi budaya terhadap tradisi pembacaan Kitab Al-Barazanji. Kitab Al-Barazanji versus Kitab Il-Lagaligo. Dalam perkembangan Kitab Al-Barazanji dalam ruang lingkup Indonesia sendiri, keberadaannya amat melebur kuat dengan pelaksanaan kegiatan atau upacara serta tradisi keagamaan yang telah ada di lingkungan masyarakat Muslim setempat. Pada umumnya, Kitab Al-Barazanji kemudian dilancungkan di berbagai tradisi maupun adat, bukan hanya pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW saja, namun pada momen tertentu yang berhubungan dengan siklus hidup manusia, seperti adat khataman, peringatan kematian, pernikahan, kelahiran, dan hitanan. Juga dibacakan Kitab Al-Barazanji. Semakin kuat hubungan dengan kesesuaian dengan tradisi setempat, maka mudah pula sistem atau proses yang akan berlangsung. Misalnya pada acara Mak Barazanji yang ada di kota Bugis,
di selatan. Pada masa pra-Islam, kegiatan ini belum menggunakan kitab Al-Barazanji dan biasanya menggunakan naskah cerita yang telah turun-temurun, yaitu naskah Lagaligo dan Meong Palo Karelae. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa yang disebarkan oleh para ulama tidak berusaha memperbaharui atau mengikis budaya lokal di masyarakat Bugis, Sulawesi Selatan, tetap melalui proses mengislaman dengan jalan mengganti bacaan mereka dengan bacaan yang lebih indah dan mulia, yakni biografi dan sejarah kehidupan Rasulullah Muhammad SAW yang dikenal dengan Barazanji. Masyarakat Bugis dalam memaknai dan mengimplementasikan Barazanji sebagai hal yang bersifat sakral dan dinilai wajib dilakukan dalam suatu kegiatan adat terutama yang bersifat keagamaan. Jika tidak Barazanji, maka upacara adat tersebut dianggap belum sempurna. Bagi masyarakat di sana, Barazanji merupakan sebuah penyempurna dari segala bentuk kegiatan adat. Nah, sobat budaya, pada sekitar akhir abad ke-17 atau awal abad ke-19, Barazanji ini telah menggantikan naskah kuno dalam tradisi setempat, yakni pembacaan naskah I Lagaligo sebagai teks bacaan wajib dalam upacara syukuran atau hajatan. Hal ini merupakan pertanda bahwa penyebaran agama Islam di Sulawesi Selatan itu berhasil dibawakan oleh para ulama kita. وكان صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خلقا وخلقا ذا ذات وصفات سنية مربوع القامة أبيض اللون مشربا بحمرة واسع العينين أكهلهما أدب الأشفار قد منها الزجاج حاجبا Na'angkana nabita sallallahu alaihi wasallam masar suku ancajingan niya ampekedona.